Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hari ini kita akan melakukan perkuliahan di bagian otomotif ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita untuk berdoa kepada Dora. Silakan dibantu untuk berdoa ya. Baiklah, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama yang percaya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Dora. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengambil absensi terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Febri Hardani Putra. Hadir Pak. Dora Arsyad. Hadir Pak. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, yang mana Bapak akan memberi bahan ajarnya dulu untuk bisa dipahami nanti pas Bapak menerangkan. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sistem rem mekanik pada sepeda motor. Adapun KD-nya di sini yaitu kita memahami jenis sistem rem, rem tromol dan rem cakram sepeda motor sesuai dengan standar operasional pabrik. Dan juga ada pembelajarannya yaitu membuat daftar tabel komponen sistem rem yang perlu diperiksa secara periodik sesuai dengan buku pedoman reparasi sepeda motor, dan juga mengamati jenis-jenis sistem rem. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang sistem rem sepeda motor. Ada yang tahu nggak fungsi dari brake system di sini? Saya Pak. Ya, silakan Dora. Baiklah, brake system atau sistem rem berfungsi untuk mengurangi kecepatan dan menghentikan kendaraan, memungkinkan parkir di tempat yang menurun, sebagai alat pengaman dari menjamin pengendaraan yang aman. Iya, bagus sekali. Tahu nggak di mana letak brake system ini? Brake system itu kalau di bagian mobil di bawah setir mobil Pak. Kalau di motor di bagian di sebelah ada di stang, ada juga di bawah kaki yang ada juga. Oke, baik, terima kasih Febri. Dan juga betul yang dikatakan Dora tadi, yang dimana fungsinya itu mengurangi kecepatan dan menghentikan kendaraan, memungkinkan parkir di tempat yang menurun, sebagai alat pengaman dan juga menjamin pengendara yang aman. Dan di sini juga ada yaitu prinsip kerja dari brake system ini, yaitu perubahan energi kinetik menjadi energi panas dalam bentuk gesekan. Gesekan itu gesekan antara kampas rem. Selanjutnya yaitu ada komponen dari rem tromol sepeda motor. Yang pertama yaitu ada brake drum, yaitu tromol rem. Yang kedua ada brake shoe, yaitu sepatu rem. Yang ketiga ada brake lining, yaitu kampas rem. Dan yang keempat ada return spring, yaitu pegas pengembali. Yang kelima ada brake cam. Yang keenam ada brake cam lever, yaitu tuas penggerak rem. Yang ketujuh ada anchor pin. Yang kedelapan ada tuas penghubung. Dan yang kesembilan ada pedal rem atau tuas rem. Gambarnya yang seperti kita lihat di sini, komponen-komponennya. Baik, untuk selanjutnya yaitu cara kerja dari rem tromol ini, yang mana pada saat belum bekerja ada jarak antara rem tromol ini dan juga kampas rem. Dan rem tidak ada gesekan pada saat belum bekerja. Dan yang kedua yaitu pada saat setengah pengereman. Ya, seperti ini yang gambarnya setengah pengereman ya. Dan yaitu setengah kita tekan, yang dimana sepatu rem menyentuh lembut pada tromol rem. Dan ada gesekan kecil, pengereman kecil. Selanjutnya yaitu pada saat pengereman penuh. Pengereman penuh itu kita
rem penuh, yang dimana sepatu rem itu menempel penuh pada tromol rem dan ada gesekan besar pada pengiriman besar. Dan yang keempat yaitu ada pada saat pelepasan penuh, yaitu sepatu rem kembali ke posisi semula karena tarikan dan tidak ada gesekan karena remnya sudah kita lepas. Selanjutnya yaitu di sini ada jenis-jenis sistem rem tromol pada sepeda motor. Yang pertama yaitu ada jenis leading dan trailing. Ada yang tahu nggak apa leading dan trailing itu? Kurang tahu. Ya baik, di sini akan Bapak jelaskan. Jenis leading dan trailing ini merupakan gaya pengiriman leading shoe yang dimana gaya yang searah dengan putaran roda yang dipaksa bergerak oleh cam, maka terjadilah gaya gesekan yang searah dengan putaran roda yang seperti kita lihat di bawah ini. Panahnya ke sini. Baik, untuk selanjutnya ada yang jenis yang kedua yaitu ada jenis tool leading shoe yang dimana dua buah cam ini digunakan untuk menekan dua buah sepatu rem sehingga dapat bekerja seperti leading shoe, jadi dapat menghasilkan gaya pengiriman kira-kira 1,5 kali. Nah, ada gambar seperti sini. Ada leading shoe, pinion pin, ada cam, pinion pin dan leading shoe. Dan tadi panahnya kiri, sekarang panahnya ke kanan sini. Selanjutnya yaitu ada pembongkaran dari tromol rem ini. Yang pertama yaitu dengan cara kita melepaskan sepatu rem dan pegas-pegas dengan menarik ancor pinnya. Dan yang kedua melepas mor, baut dan lengan rem. Dan yang ketiga lepaskan plat indikator kehausan, sel debu dan hubungan rem. Selanjutnya setelah kita melakukan pembongkaran, maka kita harus melakukan pemeriksaan pada rem tromol. Dan pemeriksaan rem tromol ini ada pada pemeriksaan rem tromol terhadap keretakan dan kehausan. Ada keretakan tak pada tromol ini atau haus? Dan di sini ada ukuran diameter dalam tromol rem belakang, yang dimana batas surface untuk kap, wheel, dan GL K yaitu 111 mm, dan juga ada GL Pro Tiger. GL Pro atau Tiger ini adalah motor lama, yang dimana adalah 131 cm. Selanjutnya yaitu pemeriksaan kompas rem. Ada yang tahu apa kompas rem itu di sini? Untuk Febri, ada yang tahu kompas rem? Tahu? Tahu Pak? Apa itu kompas rem? Kompas rem itu adalah untuk menggesek pada plat ini. Ya, yaitu kompas rem ini adalah yang ini, yang dimana nanti pada saat pengiriman akan terjadinya gesekan. Yang dimana ukuran batas ketebalan kompas rem ini adalah 2,0 mm. Dan pada pemeriksaannya, ganti sepatu rem sepasang jika ketebalan kompas rem ini kurang dari batas surface dan jika terkena grease. Jadi kita ganti pada saat kompas rem ini telah habis, maka pengiriman kita tidak akan ada lagi dan bisa mengakibatkan kecelakaan pada kita. Dan jika terkena grease, grease itu tahu kan, seperti gomok atau oli gitu. Selanjutnya yaitu kita melakukan kembali pemasangan. Yang pertama yaitu lumasi gemuk pada pin, jangkar dan hubungan rem. Yang kedua pasang hubungan rem pada panel rem. Dan yang ketiga lumasi oli pada seal dan pasangkan pada panel rem. Selanjutnya pasang plat indikator kehausan pada hubungan rem dengan menempatkan gerigi yang lebih lebar dengan potongan pada hubungan rem. Selanjutnya yaitu kita pasang lengan rem dengan menempatkan tanda titik antara lengan dan hubungan rem. Selanjutnya yaitu pasang baut penjepit dengan rem dan kencangkan. Dan juga terakhir pasang sepatu rem dan pegas-pegas yang ada. Baik. Tentunya pada rem tromol ini
ada gangguannya juga. Dan gangguan yang ada pada rem tromol itu adalah pada umumnya kemungkinan penyebab terjadinya sistem pengiriman pada rem mekanik karena kurang pakemnya meliputi hal seperti yang Bapak sudah ada di depan ini. Bisa disebutkan Dora? Itu gangguannya. Iya, gangguannya. Gangguan pada rem tromol. Yang pertama itu penyetelannya kurang tepat, lalu keausan pada tromol, keausan pada kampas, pemasangan kampas rem tidak benar, selanjutnya kabel rem macet atau kurang pelumasan. Yang keenam itu terjadi kontaminasi pada tromol, yang terakhir itu terjadi kontaminasi pada kampas. Nah, yaitu antara 7 ini. Yang pertama itu ada tadi penyetelan kurang tepat. Nah, di mana yang penyetelan kurang tepat ini nanti bisa menyebabkan gangguan-gangguan pada rem tromol kita. Dan juga keausan. Nah, keausan ini sangat tidak boleh ya. Dan juga ada keausan pada tromol dan ada keausan pada kampas. Baik, selanjutnya yaitu ada gangguan pada rem tromol juga, tapi handle lambat atau terlalu keras untuk kembali pada posisi semula atau tidak lancar. Gangguan pada rem ini biasanya disebabkan beberapa hal. Yang pertama yaitu terjadi keausan pada sepatu rem akibat bergeser dengan knob atau tonjolan. Yang kedua terjadi keausan atau patah pada rem. Dan yang ketiga terjadi kerenggangan yang berlebihan antara lengan rem dengan knob. Yang keempat yaitu ada penyetelannya yang kurang tepat, sama dengan yang tadi ya. Dan yang kelima tromol macet akibat kontaminasi. Dan yang keenam ada kabel rem macet karena kurangnya pelumasan. Dan ketujuh adanya kesalahan pemasangan pada tromol. Kesalahan pemasangan pada tromol ini sangat fatal sekali. Ya, sangat fatal sekali hingga bisa membuat kita kecelakaan. Dan masih ada lagi gangguan pada rem tromol itu terjadi bunyi pada saat direm. Ini paling sering ya biasanya. Pada umumnya gangguan beberapa bunyi saat ini pada motor direm disebabkan beberapa hal. Bisa disebutkan Febri? Nah, 1. Terjadi keausan pada kampas. Ya. 2. Terjadi keausan pada tromol. 3. Kontaminasi pada tromol. Nah, ya betul sekali. Ya, kita di sini ada 3 ya. Dan di mana itu yang disebutkan Febri tadi terjadinya keausan pada kampas. Keausan pada kampas rem tersebut. Dan juga ada keausan pada tromol dan ada kontaminasi pada tromol. Selanjutnya tentu ada kekurangan, ada gangguan, juga ada kelebihan. Di sini ada kelebihan dari rem tromol, yaitu di mana rem tromol ini tidak mudah terkena kotoran dan debu karena letaknya yang berada di dalam flat. Yang maka rem tromol ini tidak mudah disusupi debu ataupun kotoran sehingga kinerjanya tidak akan terganggu. Pada intinya sistem rem tromol ini sangat mudah dan simpel sekali. Namun dengan kinerja yang powerful menghentikan laju kendaraan, selain mudah rem tromol juga murah pada setiap komponennya. Motor yang menggunakan rem tromol juga lebih murah dibandingkan menggunakan rem cakram. Kinerja dari pengiriman yang lembut berbeda dengan rem cakram yang ganas atau karena akurasinya tinggi. Dan tadi ada kelebihan di sini kita akan menjelaskan yaitu kekurangan pada rem tromol. Kekurangannya yaitu ada remnya yang tidak terlalu pakem karena penghentiannya hanya menggunakan sistem dari gesekan kampas rem itu dan bukan cengkraman atau rem cakram. Tentu hasil pengirimannya tidak terlalu pakem dan instan, tidak seperti rem cakram. Baik, selanjutnya yaitu rem cakram. Ada yang tahu apa pengertian dari rem cakram? Ya, silakan Febri. Ya, Febri terlebih dahulu. Rem cakram itu adalah perangkat pengiriman yang digunakan pada kendaraan. Cara kerjanya itu pada saat menjepit cakram yang biasanya dipasangkan pada roda kendaraan. Untuk menjepit cakram digunakan kaliper yang digerakkan oleh piston untuk mendorong kampas
rem, atau dalam kurung itu dimaksud brake pad. Ah, Pakai cakram. oke, terima kasih ya Febri. Sama-sama. Febri, apakah punya motor? Ada apa? Yang rem yang dipakai pada motornya itu rem tromol apa rem cakram? Itu masih rem tromol. Oh, masih rem tromol ya. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang rem cakram. Baik, terima kasih Febri. Yang dimana rem cakram ini adalah perangkat pengereman yang digunakan untuk pada kendaraan modern atau kendaraan sekarang. Rem ini bekerja dengan cara menjepit cakram yang biasanya dipasangkan pada roda kendaraan. Fungsi dari rem cakram sepeda motor ini adalah rem cakram itu seperti yang di bawah ini. Rem cakram merupakan sistem pengereman yang menggunakan metode jepit hidrolik untuk mengurangi daya putar sebuah pijungan. Dalam hal ini roda kendaraan bermotor. Sistem rem cakram ini sendiri lebih simpel dan lebih responsif dibandingkan jenis rem lain karena komponennya yang lebih kecil sehingga memiliki penahan gaya gesek yang kuat untuk beragam daya putar roda. Selanjutnya di sini juga ada cara kerja dari rem cakram. Dora, apakah bisa menjelaskan tentang cara kerjanya? Yaitu yang pertama, awal mula kerja rem cakram sepeda motor bermula dari pedal rem yang berfungsi untuk memacu penarikan tuas dari piston ke silinder. Ya. Selanjutnya silinder akan mengubah daya tekan dari pedal rem menjadi tekanan hidrolik. Lalu piston di silinder akan menekan minyak rem atau brake fluid yang dialirkan melalui pipa kapiler kaliper dan selang rem. Yang ketiga pasca pelepasan pedal rem, maka penekanan hidrolik akan kembali ke posisi semula. Sistem kerja ini juga bergantung dari jumlah minyak rem dari sistem hidrolik rem cakram seperti sepeda motor. Baik, terima kasih Dora, penjelasannya sangat baik sekali. Dan selanjutnya yaitu ada kelebihan dari rem cakram ini. Yang pertama yaitu perawatannya cenderung lebih murah atau lebih mudah. Dan yang kedua yaitu memiliki daya respon yang cepat. Dan yang ketiga, penahanan laju kendaraan yang lebih kuat daripada rem tromol tadi yang hanya dengan gesekan. Baik, selanjutnya di sini yaitu ada kekurangan dari rem cakram sepeda motor, yang dimana kampas remnya itu cepat aus, dan yang kedua yaitu memiliki sifat rem yang terbuka dan malah lebih cepat kotor dibandingkan dengan rem tromol. Dan yang ketiga yaitu penggantian minyak rem yaitu secara berkala. Yang selanjutnya itu ada brake pad. Ada yang tahu itu apa brake pad? Febri, ada yang tahu apa itu brake pad? Brake pad adalah berfungsi untuk melakukan penekanan pada bagian piringan cakram sehingga mampu memberikan daya gesek untuk menghentikan putaran dari rem cakram. Ya, betul sekali. Brake pad itu seperti ini. Yang ini brake pad ini biasanya berfungsi dalam rem cakram itu berfungsi untuk melakukan penekanan pada bagian piringan rem cakram. Jadi mereka tertekan dan ada gesekan sehingga mampu memberikan daya gesek untuk menghentikan putaran dari rem cakram. Selanjutnya yaitu yang dimana tadi ada minyak, yang di sini ada penggantian minyak rem dengan menggunakan brake leader. Yang pertama yaitu hubungkan alat brake leader ke katup pembuangan dan pompalah handle alat brake leader 3-4 kali dan longgarkan katup pembuangan, lalu kencangkan kembali dan tambahkan minyak rem ketika tinggi permukaan minyak rem di dalam silinder utama turun. Dan ulangilah prosedur tersebut di atas sampai tidak lagi ada gelembung udara di dalam selang plastik. Nah, seperti ini ya. Dan ini brake leadernya, dan ini ada selang untuk ke minyak remnya. Ya, selanjutnya itu ada juga penggantian minyak rem tanpa brake leader, yaitu yang pertama dengan cara dibuka tutup masker silinder dan diafragma.
Yang kedua, isi minyak rem sampai batas ampere. Yang ketiga, hubungkan pipa pada katup pembuangan. Yang keempat, pompa handle rem sampai terasa keras, kemudian sambil handle rem ditahan, buka katup pembuangan agar minyak rem keluar bersama gelembung-gelembung udara, dan tutuplah kembali. Ulangi langkah tersebut sampai tidak ada gelembung pada selang pembuangan. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan untuk murid Bapak? Tidak ada. Berarti sudah paham. Oke, kita lanjutkan. Yaitu ada cara pembongkaran brake caliper pada sepeda motor. Ya, seperti ini ya gambarnya caranya itu. Yang langkah-langkah pembongkarannya itu, yang pertama itu kita keluarkan minyak rem dari sistem hidrolik dengan cara mengendorkan bleeder plug menggunakan kunci ring 8. Dan yaitu yang kedua, lepaskan selang rem ini, baut nipple oli dan ring perapat. Yang ketiga, lepaskan disk pada rem. Disknya ada di sini. Yang keempat, lepaskan brake caliper dari badan caliper. Dan yang kelima, lepaskan pegas kanvas dan karet tutup pin silinder. Yang keenam yaitu letakkan sebuah majun lap di atas piston. Pistonnya itu ada di dalamnya. Yang ketujuh, posisikan kaliper agar piston menghadap ke bawah dan semprot udara dari kompresor ke saluran masuk minyak rem untuk membantu mengeluarkan piston. Cuci bagian-bagian kaliper dengan air pembersih. Selanjutnya kita memeriksanya, di mana yang pertama itu ada pemeriksaan kaliper silinder terhadap gerusan atau goresan dan kerusakan. Yang kedua, ukur diameter dalam kaliper silinder. Yang ketiga, periksa kaliper piston terhadap goresan dan kerusakan, dan juga ukur diameter luar kaliper piston. Baik, setelah tadi maka kita melakukan perakitan kembali. Bisa disebutkan untuk perakitannya, Febri? Perakitan ada beberapa macam. Ya. 6 menjadi 6. Satu, lapisi seal piston dan seal debu baru dengan minyak rem bersih dan pasang pada alut seal di kaliper. Kedua, lumasi piston kaliper dengan minyak rem bersih dan pasang piston ujung terbuka, piston menghadap keluar. Tiga, lumasi bagian dalam karet, tutup pin slide dengan gemuk silikon dan pada bahan kaliper. 4, pasang pegas kanvas pada kaliper. 5, lapisi pin kaliper dengan gemuk silikon dan pasang bracket kaliper pada kaliper. 6, pasang kanvas rem dan kaliper. Ya, terima kasih Febri. Itulah untuk perakitannya. Yang baiklah. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak jelaskan pada pertemuan hari ini. Adakah pertanyaan dari Anda sekalian pada pertemuan kita hari ini pada tentang sistem rem mekanik sepeda motor? Ya, silakan Dora. Tidak ada. Febri, berarti sudah paham kalian semua. Ya, terima kasih ya. Baik, mungkin hanya itu saja pada pertemuan kali ini yang bisa Bapak sampaikan. Semoga ilmu yang Bapak berikan pada hari ini bisa dapat kalian ambil dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Mohon maaf Bapak apabila ada kesalahan dalam sepanjang Bapak menjelaskan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak izin keluar dulu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oh, itu.